Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supiat MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta rekan-rekan yang saya cintai. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arosi Tuhayu Nugroho. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Maksud dan tujuan ialah saya izin untuk mempresentasikan makalah metodologi penelitian saya mengenai pemanfaatan internet dalam meningkatkan minat membaca siswa SDN Pekayon 12 Jakarta Timur di era pandemi. Kemudian untuk pembahasan mengenai pemanfaatan internet dalam meningkatkan minat membaca siswa SDN Pekayon 12 Jakarta Timur di era pandemi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bab 1 yakni pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan semacamnya. Kemudian bab 2 mengenai kajian teori, dan bab 3 mengenai metodologi penelitian. Teman-teman dan guru yang saya hormati, langsung saja kita mulai mengenai pemanfaatan internet dalam meningkatkan minat membaca siswa SDN Pekayon 12 Jakarta Timur di era pandemi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Laporan PISA pertanggal 3 Desember 2019 menyatakan bahwa ranking Indonesia mengalami kemerosotan terkait literasi, sebagaimana hal ini dibuktikan dengan tingkatnya literasi Indonesia dalam bidang membaca. Saat ini menempati urutan ke-72 dari 77 negara. Kemudian pada bidang matematika, Indonesia berada pada urutan ke-72 dari 78 negara. Kemudian pada bidang sains, Indonesia saat ini menempati urutan ke-70 dari 78 negara. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih dalam terpuruk, masih dalam zona 10 besar bagian bawah. Nah, Indonesia sangat tertinggal dari negara-negara Asia tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan semacamnya. Hal ini juga harus bisa menjadi perhatian khusus kita sebagai calon pendidik dan kita sebagai calon guru untuk dapat peduli dan mengerti akan situasi hal ini. Menurut Arum Nisman Wulandari tahun 2019 menyatakan dalam melakukan proses pembelajaran, membaca merupakan bagian yang penting sebab dengan membaca seseorang akan mengetahui segala macam ilmu pengetahuan. Hal ini juga membuktikan bahwa membaca bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu penambahan wawasan yang membuat manusia dapat menambahkan kualitas dirinya supaya dapat lebih baik lagi. Dan membaca pula merupakan gerbang manusia untuk dapat mengetahui dunia luar dan bisa menjelajah ke seluruh dunia dan bisa mengetahui segala macam apa yang ada di dunia. Hasil wawancara pada salah satu guru sekolah dasar mengenai minat membaca siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, terutama pada SDN Pekayon 12 Jakarta Timur, ialah pertama, masih kurangnya dan maksimalnya penggunaan teknologi dalam menunjang pembelajaran. Kemudian yang kedua, siswa lebih senang bermain game. Kemudian yang tiga, metode yang digunakan masih bersifat ceramah, penugasan, dan lain-lain.
Hal ini membuktikan bahwa siswa akan sulit untuk ditanamkan minat mereka terkait membaca jika metode yang digunakan atau metode yang dilakukan tidak dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan terlalu konvensional. Kemudian kita lanjut, penelitian yang berkaitan dengan meningkatkan minat membaca, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Elediana tahun 2020 dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Membaca Siswa. Hal ini juga dipaparkan oleh Magdalena karena dia ingin dan dia juga mengetahui dan dia peduli pada minat membaca siswa sekolah dasar yang sangat rendah. Nah, hal ini dibuktikan pada aktivitas keseharian siswa dalam melakukan pembelajaran. Banyak sekali siswa yang kurang antusias. Nah, itu penyebab dari kurangnya minat membaca dan kurangnya minat untuk mau belajar. Pembaruan dilakukan pada penelitian ini dengan memanfaatkan internet dalam meningkatkan minat membaca siswa Pekayon 12 Jakarta Timur di era pandemi. Peneliti memilih metode pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran ditujukan agar siswa dapat mencari sumber belajar baik melalui e-book, artikel, jurnal, ataupun YouTube, sehingga wawasan dan pengetahuan yang siswa miliki dapat bertambah dan membuat siswa dapat belajar secara mandiri. Kemudian, pada fokus penelitian ini kita akan membahas tentang, pertama, kecenderungan anak yang lebih memilih menghabiskan waktu luangnya bermain game dibandingkan membaca buku. Hal ini dibuktikan pada wawancara oleh salah satu guru di SDN Pekayon 12 Jakarta Timur yang memaparkan bahwa banyak siswa setelah mereka melakukan pembelajaran, mereka tidak mempunyai minat, tidak mempunyai ketertarikan terkait e-book, jurnal, atau cerita-cerita yang membuat mereka mengulang masa lalu atau meneliti atau mengetahui cerita-cerita lampau dan amanah yang bisa mungkin mereka dapatkan, dan mereka memilih untuk bermain game atau untuk bermain dengan temannya yang membuat mereka semakin jauh terkait minat mereka terkait membaca. Kemudian kurangnya kapasitas guru dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, pada dalam metodenya juga terlalu konvensional, yaitu terlalu menggunakan metode ceramah, penugasan, dan semacamnya. Nah, sehingga dengan kayak gini, anak semacam akan bosan dan membuat siswa ini sulit untuk ditanamkan terkait minat, apalagi membaca. Nah, kemudian kemajuan teknologi yang kurang baik dimanfaatkan oleh guru untuk membantu meningkatkan minat membaca siswa. Kurang kreatifnya guru dalam mengembangkan pembelajaran itu juga merupakan salah satu dampak mengapa siswa tidak dapat tertarik dalam membaca. Jika guru dapat membuat suatu mata pelajaran atau suatu pembelajaran yang menarik, siswa akan dapat terpicu dalam untuk belajar, dan itu akan menjadi salah satu bahan juga untuk siswa supaya mereka dapat semangat untuk belajar. Kemudian pertanyaan yang akan muncul pada penelitian ini ialah bagaimana pemanfaatan kemajuan teknologi dalam meningkatkan minat membaca siswa SDN Pekayon 12 Jakarta Timur di era pandemi. Nah, kemudian juga tujuan dari penelitian ini ialah pertama, mendeskripsikan metode dalam menumbuhkan minat membaca pada siswa. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan peran guru terhadap minat membaca siswa. Kemudian mendeskripsikan media yang dapat meningkatkan atau dapat memicu anak untuk dapat
membaca dan menumbuhkan mereka untuk minat membaca. Kemudian, manfaat penelitian ialah manfaat teoritisnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya ataupun dalam dunia pendidikan, khususnya peneliti selanjutnya yang akan mendalami lagi dan mengkaji tentang pemanfaatan internet dan minat membaca. Kemudian penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan khususnya pada kalangan dunia pendidikan. Kemudian manfaat praktisnya bagi guru ialah penelitian ini dapat menjadi rujukan sebagai bahan untuk dapat meningkatkan minat membaca siswa SDN Pekayon 12 Jakarta Timur di era pandemi yang nantinya diharapkan dapat memudahkan proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian bagi siswa ini dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk mempelajari dan memahami informasi yang diinginkan, sehingga minat membaca siswa diharapkan dapat tumbuh. Kemudian bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi sekolah dalam memilih media belajar dalam meningkatkan minat membaca anak, terutama pada pemanfaatan internet dalam kegiatan belajar mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Kemudian, bab 2, kajian dan teori. Hakikat minat. Menurut Ahmadi dalam jurnal Sari tahun 2020, mengutarakan minat merupakan sikap seseorang yang menyangkut jiwanya dalam menghubungkan unsur kognisi, emosi, dan konasi dalam perasaan yang kuat. Menurut Ahmadi dalam jurnal Sari, ini menyatakan bahwa ketika anak sudah mempunyai minat, dia akan mengetahui unsur dari kognisi, yaitu unsur pengenalan. Dia akan mengetahui dan akan mengenal minat dia sendiri. Semisal ada anak yang ingin mempunyai minat membaca, berarti kita harus sebagai calon pendidik dan seorang orang tua, kita harus dapat mengenalkan bacaan-bacaan yang sesuai dengan anak, bacaan-bacaan yang mungkin membuat anak tertarik untuk membacanya. Kemudian ketika kita sudah mengenalkan anak untuk membaca, kita juga akan membuat anak itu akan merasa senang sampai akhirnya anak itu memiliki emosi yang dimana itu akan menyangkut perasaannya, perasaan senang. Nah, ketika anak sudah mempunyai perasaan senang, minat akan muncul dalam dirinya untuk dalam membaca. Dan kognisi ialah kehendak, itulah yang akan menjadi pilihan dia untuk selalu atau untuk meningkatkan mereka untuk dapat membaca. Nah, hal tersebut dikuatkan juga dengan pendapat Ari Tonang dalam jurnal Maulana tahun 2020 yang menjelaskan bahwa minat merupakan aspek psikologis yang dapat menggerakkan manusia untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini Ari Tonang menjelaskan bahwa minat juga merupakan aspek psikologis yang dimana datangnya dalam diri, yang kita bisa pantik, yang kita bisa picu dengan beberapa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ahmadi dalam jurnal Sari, yaitu kita beri pengenalan, kemudian kita beri masukan-masukan atau kita beri bacaan-bacaan yang membuat mereka senang, akhirnya mereka mempunyai kehendak untuk terus membaca. Nah, kemudian secara implisit, minat juga memiliki keterkaitan dengan pilihan yang diambil. Biasanya hal ini juga diikuti dengan rasa gembira. Nah, sama dengan pendapat dari Ahmadi yang dimana kehendak, sebelum anak itu mempunyai kehendak untuk minat membaca, kita harus dapat memasukkan unsur kognisi dan emosi, yaitu unsur pengenalan dan unsur rasa senang kepada anak itu, supaya anak itu dapat senang untuk membaca dan terus-menerus mau melakukan aktivitas membaca dengan senang dan rasa tidak ada beban. Seperti itu. Kemudian menurut Soleh dalam jurnal Hilman Rizky
Hasibuan tahun 2020 menjelaskan bahwa secara general minat tergolong menjadi dua, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Nah, menurut Saleh juga menjelaskan bahwa minat bukan hanya datang atau bukan hanya muncul dari dalam diri, tapi juga dari luar atau dari orang lain. Hal ini disebabkan ketika minat itu tumbuh dari dalam, berarti itu muncul dalam diri sendiri. Semisal ada anak yang mungkin mempunyai keterkaitan untuk membaca, mereka mulai mengetahui, mereka mulai mencari buku, jurnal, atau apapun bahan bacaan yang dapat menghantarkan mereka untuk mengetahui suatu informasi. Dan dari situlah mereka mulai tertarik untuk mendalami informasi tersebut. Nah, dari keterkaitan tertariknya siswa itu tersebut, mereka juga akan membuat mereka untuk senang dan ketagihan untuk dapat mencari informasi-informasi yang baru. Nah, jika dipandang dari unsur ekstrinsik atau dari luar, ini datangnya dari orang lain atau dari luar atau dari guru, orang tua, dan teman. Nah, ini juga dapat dipicu oleh orang lain supaya orang lain juga dapat terpicu untuk mendapatkan minat tersebut. Semisal ada anak yang memang tidak mempunyai minat terkait membaca, tetapi dia mempunyai teman-teman yang senang membaca. Di lingkungan mereka adalah lingkungan yang senang membaca. Nah, itu juga bisa menjadi pemantik buat anak yang tidak membaca, yang tidak suka membaca itu menjadi suka membaca. Sebab faktor lingkungan, orang tua, dan keluarga itu juga menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan minat membaca siswa. Kemudian ciri-ciri minat ialah adanya keterkaitan khusus pada hal yang membuat mereka ingin melakukan hal tersebut secara terus-menerus dan membuat mereka untuk terus mengenang hal-hal tersebut. Nah, hal ini ketika anak sudah mempunyai minat, apalagi dalam membaca, mereka akan ketagihan dan mereka akan senang untuk membaca dan mereka akan terpicu untuk mengetahui segala macam informasi-informasi lebih yang mereka belum ketahui sebelumnya. Nah, kemudian adanya kepuasan dan rasa bangga dalam melakukan hal yang diminati. Nah, ini juga menjadi ciri dari ketika anak sudah mempunyai minat. Mereka akan memiliki kepuasan atau rasa bangga ketika mereka sudah menghabiskan satu buku misalkan, atau mereka sudah menghabiskan satu cerita, mereka sudah menamatkan satu cerita rakyat misal. Nah, itu juga akan menjadi rasa kebanggaan mereka, dan itulah ciri-ciri dari minat yang timbul ketika anak sudah punya minat. Kemudian turut aktif dalam pembelajaran sehingga dapat memberikan interaksi yang baik dalam pembelajaran guna menggapai prestasi belajar. Nah, ketika pembelajaran bahasa Indonesia, ketika anak sudah mempunyai minat dalam membaca, wawasan, pengetahuan, dan apa yang mereka ketahui sebelumnya dari membaca itu, mereka bisa tuangkan dalam pendapat atau interaksi yang akan berjalan baik gitu dalam pembelajaran. Nah, itu akan bisa dicapai ketika anak sudah mempunyai minat membaca. Nah, hal ini juga bisa meningkatkan prestasi belajar anak ketika anak sudah mempunyai minat membaca. Nah, sebab balik lagi pada teori yang tadi sebelumnya, bahwa membaca merupakan hal yang paling penting agar seseorang dapat mengetahui segala macam ilmu pengetahuan. Nah, jadi segala macam pembelajaran, jika anak sudah mempunyai minat untuk membaca, diharapkan dan akan berjalan lancar ketika anak akan menggapai prestasi belajar. Nah, kemudian faktor pendukung dan penghambat. Nah, menurut Sofyan, Tatik, dan Elisa dalam jurnal Talizaro tahun 2018 menjelaskan terdapat beberapa faktor pendukung.
dari minat itu sendiri, yaitu pertama, perlu adanya variasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik atau guru sehingga minat anak dalam belajar dapat meningkat dan mendapatkan hasil belajar yang diharapkan. Yang kedua, perlu adanya koreksi antara materi pembelajaran dengan peserta didik. Dan yang ketiga, adanya penugasan yang dapat mengikut sertakan siswa dalam kegiatan mengajar seperti pada saat penugasan presentasi. Hal ini secara tidak langsung membuat peserta didik memiliki semangat untuk belajar. Kemudian yang keempat, adanya media pembelajaran yang harus dapat dimanfaatkan oleh guru untuk dapat meningkatkan minat anak dalam belajar. Selain itu, adanya media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Menurut Sofyan, perlu adanya variasi pembelajaran. Ini dilakukan supaya siswa tidak bosan dalam pembelajaran yang terlalu konvensional gitu. Nah, hal ini perlu adanya kreativitas dari guru dalam melakukan pembelajaran. Nah, kemudian perlu adanya koneksi antara materi pembelajaran dengan peserta didik. Nah, hal ini juga ditujukan untuk supaya guru dapat menyelaraskan antara materi pembelajaran dengan kondisi peserta didik, pengetahuan atau wawasan dari peserta didik. Jadi, akan adanya interaksi yang baik nantinya. Kemudian, adanya penugasan yang dapat mengikut sertakan siswa dalam kegiatan mengajar, seperti pada saat penugasan presentasi. Nah, hal ini membuat siswa dapat percaya diri dan dapat melakukan interaksi dua arah, yaitu tidak hanya guru yang menjelaskan, tapi siswa juga dapat menjelaskan ulang dan dapat mempresentasikan pembelajaran yang dia dapatkan gitu. Semisal anak mendapatkan tentang pembelajaran mengenai lingkungan, anak diminta untuk presentasi apa saja yang ada di lingkungan mereka. Hewan-hewan apa saja, tumbuhan apa saja, dan siapa saja keluarganya, dan ada berapa kamar, dan lain-lain. Itu juga membuat anak terpicu untuk dapat belajar dan dapat menumbuhkan minat mereka terhadap membaca. Kemudian adanya pembelajaran yang harus dapat dimanfaatkan. Nah, media pembelajaran ini juga harus dapat dimanfaatkan oleh guru untuk dapat memberikan pembelajaran yang dapat dimudah atau dapat dicerna dengan baik oleh siswa. Nah, hal ini juga akan berdampak pada ketertarikan mereka terkait masalah minat membaca. Kemudian, hal tersebut dikuatkan oleh Khirjan Nahdi tahun 2020 yang mendefinisikan bahwa untuk dapat membuat siswa dapat menyerap materi pembelajaran yang disampaikan, perlu adanya pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak tidak merasa terbebani dalam belajar. Nah, terlalu konvensionalnya dalam pembelajaran ini juga akan membuat siswa tidak akan tumbuh rasa minat belajarnya, karena akan ada beban yang mereka tanggung dan tidak ada rasa senang saat mereka melakukan pembelajaran. Nah, hal ini juga akan menjadi perhatian bagi calon pendidik atau guru untuk menyampaikan pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang membuat siswa senang, pembelajaran yang dapat dicerna baik oleh siswa sehingga siswa dapat menumbuhkan atau siswa dapat tumbuh minat membacanya. Kemudian menurut Azwar dalam jurnalistik Desta Utami tahun 2018, faktor penghambat minat membaca terhadap anak antara lain: 1. Kurang mengenalnya guru terhadap minat peserta didik. Hal ini juga menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh guru untuk dapat mengerti peserta didik itu sendiri, mengerti muridnya, supaya murid itu tidak diacuhkan atau tidak terpantau minat mereka. Kemudian kurangnya fasilitas sekolah yang belum mendukung.
Nah, seperti halnya di pedalaman atau sekolah-sekolah yang berada di luar jangkauan, maksudnya yang ada di pedalaman itu banyak sekali fasilitas-fasilitas sekolah yang masih belum mendukung. Nah, hal ini memang menjadi perhatian penting bagi kita untuk adanya pemerataan fasilitas sekolah di seluruh Indonesia supaya anak-anak Indonesia dapat tumbuh minatnya terkait masalah membaca dan supaya anak-anak Indonesia dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian kurang terampilnya guru dalam menggunakan metode dengan menggunakan metode pembelajaran. Nah, hal ini juga menjadi faktor penghambat dari tumbuhnya minat anak pada membaca. Kemudian pada pustaka internet, menurut Sibro dalam jurnal Noviat mendefinisikan bahwa internet merupakan jaringan secara global. Internet juga merupakan jaringan alam yang dengan kata lain jaringannya luas. Nah, internet ini merupakan suatu bahan yang dapat diakses oleh semua manusia, semua orang, dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Nah, jadi dengan adanya internet ini juga membuat orang akan semakin mempunyai jaringan yang luas, mempunyai wawasan yang luas, dan mempunyai pengetahuan yang luas juga. Karena internet merupakan jaringan yang cangkupannya secara global atau secara internasional atau secara global. Nah, kemudian menurut Rizka et al. Dalam jurnal Karim Syaputra tahun 2018, dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan tempat tersimpannya jutaan bahkan miliaran data atau informasi baik berupa media elektronik, jurnal, artikel, YouTube, e-book, dan semacamnya. Nah, hal ini juga membuat manusia dapat dimudahkan dalam mencari informasi-informasi. Jika kita balik ke tahun 2000-an, mungkin sebelum adanya internet atau sebelum merebah atau sebelum luasnya internet, mungkin mahasiswa atau siswa mencari sumber ilmu, sumber pembelajaran melalui dari perpustakaan terdekat, di mana di situ ada banyak-banyak buku yang harus mereka cari. Nah, tapi dengan adanya internet ini, mereka dapat memudahkan mereka dalam mencari segala macam informasi, baik itu dari media elektronik, jurnal, artikel, bahkan YouTube sekalipun, baik itu e-book dan lain-lain. Nah, menurut Danim dalam jurnal Inayatun tahun 2019 yang menjelaskan bahwa di dalam dunia pendidikan, eksistensi TIK, teknik informasi dan komputer pada kegiatan belajar mengajar sangatlah memiliki potensi yang besar dalam mendukung proses belajar mengajar. Sebab hal ini dapat memicu pendidik atau guru dalam mengembangkan materi pembelajarannya, sehingga pembelajaran dapat menarik dan menyenangkan. Nah, dengan metode yang kita digunakan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi ini, kita juga dapat membuat siswa untuk dapat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Jadi siswa tidak bosan untuk belajar. Kemudian adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga mempengaruhi dunia pendidikan, terutama pada aktivitas belajar mengajar. Dari yang biasanya dilakukan secara tatap muka, sekarang mungkin telah bertransisi menjadi tatap maya. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Sri Gusti tahun 2020. Nah, hal ini juga membuat kita, khususnya pendidik dan siswa, harus dapat dinamis, harus dapat berkembang atau harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. PSBB ini membuat kita untuk belajar untuk dapat menggali informasi secara mandiri dan untuk belajar dan untuk mengajar. Proses KBM atau pembelajaran belajar mengajar itu prosesnya dilakukan secara virtual atau belajarnya di rumah. Nah, hal ini juga membuat kita untuk
harus dapat memaksimalkan internet ini untuk dapat menjadikan sebagai pemantik anak untuk menumbuhkan minat membaca mereka. Nah, menurut M. Buselic dan T. Tafakcu dan etal dalam jurnal Hanifah Salsabilah tahun 2020, letak suksesan dalam pembelajaran daring ialah dari pemilihan metode pembelajaran yang tepat dengan ditunjang teknologi, sehingga penyampaian materi pembelajaran tidak seperti pembelajaran konvensional, sama seperti apa yang saya tadi jelaskan sebelumnya. Nah, hal ini dikarenakan pada saat pembelajaran jarak jauh, teknologi atau internet ini sangat berdampak pada pengaruh pelaksanaan pembelajaran daring, khususnya pada juga ditambah juga dengan PSBB yang membuat kita harus belajar secara mandiri. Nah, hal ini juga membuat kita harus dapat memicu kita atau membuat semangat kita untuk belajar terus-terusan walaupun situasi yang memang masih belum kondusif, seperti itu. Kemudian ditambah juga internet juga sekarang sudah menjelma menjadi media transfer informasi dan transfer pengetahuan terkait pembelajaran serta media interaksi pada saat ini. Nah, internet juga sekarang sudah bertransisi menjadi media yang menjadi transfer knowledge atau transfer pengetahuan. Nah, ini juga menjadi poin penting juga kenapa kita harus dapat memanfaatkan internet dalam meningkatkan minat membaca siswa. Kemudian pemanfaatan internet menurut Torik dalam tahun 2018 menjabarkan bahwa ada beberapa metode yang dapat dilakukan pendidik sehingga minat membaca anak dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi internet. Antara lain yaitu yang pertama share PDF atau e-book. Nah, ini juga dulu mungkin ketika seseorang yang saya tadi telah sampaikan, dulu mungkin seseorang ketika ingin mengetahui segala macam informasi yang ingin dia ketahui, mereka akan datang ke perpustakaan terdekat atau datang ke tempat-tempat yang mempunyai buku seperti Perpustakaan Indonesia, Perpusnas. Nah, itu mereka akan mencari buku-buku yang mereka akan dapatkan mengenai informasi yang ingin mereka informasi dari mereka. Yang pertama ialah share PDF atau e-book. Nah, hal ini juga membuat siswa dapat mudah mencari segala macam informasi, karena jika kita balik lagi ke tahun 2000 yang telah saya sampaikan sebelumnya, jika seseorang ingin mengetahui segala macam informasi, mereka harus mungkin mencari buku-buku terkait di perpustakaan-perpustakaan terdekat gitu, atau perpustakaan nasional. Nah, hal itu kan membuat mereka harus datang ke tempatnya, tapi melalui share PDF atau e-book atau menggunakan internet ini, mereka dapat mengakses informasi segala macam yang mereka inginkan dimanapun, kapanpun mereka berada. Kemudian bedah buku online. Nah, hal ini dipicu oleh dari salah satu komunitas Berani Membaca yang dibentuk oleh kumpulan dari kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk menggagas atau menggiruhkan kembali semangat literasi. Nah, hal ini juga dapat kita pakai untuk siswa sekolah dasar. Semisal kita menggunakan bedah buku online ini, kita membedah cerita Sangkuriang atau membedah cerita Kabayan. Nah, itu kan juga kita dapat membuat kelompok sebagai calon guru kepada murid-murid, membuat kelompok yang dimana isinya kita akan membicarakan tentang kisah Sangkuriang dari awal sampai akhir, dan kita akan mendapatkan amanah dan kita akan mempelajari dan membedah apa sih ya makna yang terkandung dari cerita Sangkuriang itu sendiri. Nah, itu juga akan bisa meningkatkan siswa untuk minat membaca. Kemudian diskus literasi via WhatsApp atau diskusi kelas literasi via WhatsApp ini juga dapat meningkatkan minat anak dalam membaca. Nah, kemudian
Indikator minat anak dalam membaca. Menurut Sudarsana dan Bastiano dalam jurnal Uswatun tahun 2019 yang mendeskripsikan bahwa ada beberapa indikator minat anak dalam membaca, yaitu pertama, timbulnya rasa senang dalam membaca. Kemudian yang kedua, paham dan sadar akan kegunaan aktivitas membaca. Kemudian yang ketiga, timbul rasa selalu ingin membaca. Kemudian pada penelitian yang relevan ialah yang pertama, penelitian yang dikaji oleh Sindaryani tahun 2020 yang berjudul pemanfaatan internet untuk meningkatkan minat membaca mahasiswa PLS di IKIP Siliwangi. Penelitian ini dimaksudkan pada mahasiswa PLS di IKIP Siliwangi dengan memanfaatkan internet. Nah, hal ini dan yang kedua pada penelitian yang dikaji oleh Abdul Ghaffur tahun 2019 yang berjudul pemanfaatan media digital terhadap indeks minat membaca masyarakat Kabupaten Lamongan. Penelitian ini juga memiliki maksud dan tujuan sebagai upaya dapat menganalisis pemanfaatan media digital terhadap indeks minat membaca masyarakat Lamongan. Pada penelitian yang relevan ini, penelitian yang pertama yaitu mengkaji tentang pemanfaatan internet untuk meningkatkan minat membaca mahasiswa PLS di Siliwangi ini berujung. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, calon peneliti harus menentukan objek yang akan penulis teliti, kemudian menentukan fokus yang akan dikaji dalam proses penelitian ini, kemudian menentukan subfokus yang akan diteliti. Kemudian yang keempat, menentukan media apa yang akan diambil dalam pencarian objek kajian. Kemudian yang kelima, mencari sumber referensi baik buku, jurnal, artikel, e-book, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, mengumpulkan objek penelitian berupa pemanfaatan internet dan minat membaca yang diambil melalui wawancara dengan salah satu guru di SDN Pekayon 12 Jakarta Timur. Kemudian yang ketujuh, membaca teori-teori penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian membaca dan memahami teori-teori yang relevan sebagai tolak ukur penelitian yang akan penulis teliti. Kemudian menganalisis data berupa pemanfaatan internet dalam meningkatkan minat membaca siswa SDN Pekayon 12 Jakarta Timur di era pandemi. Kemudian menghimpun hasil analisis data pemanfaatan internet dalam meningkatkan minat membaca. Kemudian membahas hasil pemanfaatan internet dalam meningkatkan minat membaca. Dan yang terakhir, menyimpulkan seluruh hasil penelitian dengan menyatakan keseluruhan pembahasan dalam penelitian yang telah dilakukan. Kemudian tempat dan waktu pelaksanaan ialah berada di SDN Pekayon 12 Jakarta Timur yang beralamat di Jalan Raya Bogor, kilometer 28,5 Komplek Asrama Yonif 201 Jayayuda, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, kode pos 13770. Adapun waktu pelaksanaan atau waktu penelitian ialah dari 25 November tahun 2020 sampai dengan 25 Maret tahun 2021. Kemudian latar penelitian ialah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan minat membaca siswa SDN Pekayon 12 Jakarta Timur di era pandemi. Tercermin bukan hanya dari aktivitas sekolah saja, bahkan selepas belajar di rumah atau BDR, khususnya di luar jam sekolah pada aktivitas kesehariannya. Semisal ketika berada di rumah pun anak-anak lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bermain dengan mainannya atau bermain game dibandingkan dengan membaca buku, jurnal, artikel, e-book, dan sebagainya yang semestinya mereka bisa mendapatkan informasi-informasi lebih dari jurnal, artikel, e-book, ataupun YouTube. Kemudian metode dan prosedur penelitian ialah penelitian ini bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Jacob dalam buku Joseph tahun 2018 menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk dapat mempelajari perilaku manusia
Menurut menurut Jacob dalam buku Gossip tahun 2018 menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan penelitian yang tujuannya untuk dapat mempelajari perilaku manusia dalam kondisi alamiah. Kemudian secara sederhana, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mengamati pola sosial manusia secara alamiahnya, terutama pada sikap manusia dalam memahami dan menafsirkan empiris individu untuk dapat memaksimalkan realita sosial sehingga individu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian peran peneliti, yaitu pertama, peneliti yang dilakukan salah satu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga penelitian ini perlu adanya surat izin dari pihak Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka sebagai sang peneliti dan pihak SDN Pekayon 12 Jakarta Timur sebagai objek penelitian, karena penelitian ini mengkaji pemanfaatan internet dalam meningkatkan minat membaca siswa SDN Pekayon Jakarta Timur di era pandemi. Kemudian penelitian ini bersifat tentatif sehingga tidak terkait oleh tempat dan waktu, sehingga penulis memiliki kebebasan meneliti untuk menganalisis objek yang telah dilakukan. Kemudian data dan sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah pemanfaatan internet dalam meningkatkan minat membaca siswa SDN Pekayon 12 Jakarta Timur yang didapat dari wawancara. Kemudian adanya sumber data menurut Indrianto dalam jurnal Alfanda Andika tahun 2018, yaitu sebuah penelitian terdapat dua, yaitu sumber data yaitu primer dan sekunder. Primer yang kita dapat yaitu dari wawancara, dari kuesioner dan semacamnya, dan data sekunder kita bisa mendapatkan dari jurnal, artikel, e-book dan semacamnya. Kemudian pada teknik dan prosedur pengumpulan data ialah pertama, mengidentifikasi pemanfaatan internet dan minat membaca yang akan dianalisis sesuai dengan fokus, subfokus yang telah ditentukan. Kemudian mengkaji lebih lanjut terkait minat membaca yang akan dianalisis dengan memanfaatkan internet. Nah, kemudian yang ketiga, menghimpun dan menetapkan semua data yang telah didapatkan ke dalam bentuk deskriptif. Karena penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, oleh sebab itu kita tetapkan atau kita simpulkan dalam bentuk deskriptif. Kemudian mengkelompokkan data sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, memberikan kesimpulan dari analisis pemanfaatan internet dalam meningkatkan minat membaca siswa SDN Pekayon 12 Jakarta Timur dengan berupa hasil dari subfokus tersebut. Kemudian teknik analisis data, yaitu teknik triangulasi, ialah teknik yang menjadi instrumen penelitian ini. Hal ini dilakukan demi memperoleh berbagai sumber data yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan deskripsi operasional. Kemudian pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperoleh ya sesuai dengan apa yang terjadi dan juga bersumber pada teori. Nah, jadi peneliti mencari data yang sama dalam berbagai sumber yang berbeda untuk menemukan derajat kepastian data yang dikatakan valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melengkapi data primer dan data sekunder. Wallahu alim bishawab. Terima kasih kepada teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.